Di sini saya akan membahas ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kenapa cemas itu ada, dan kedua pengalaman cemas saya sendiri. Yang ketiga adalah cara mengatasi atau berdampingan dengan rasa cemas, dan yang terakhir adalah perbedaan antara cemas biasa dan gangguan kecemasan. Yang akan coba saya jelaskan di video ini hanyalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan dari nasihat dari dokter. Ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan informasi dari apa yang saya baca, dari buku, dari video YouTube. Nanti akan coba saya selipkan di video ini sumber video YouTube-nya dari mana, siapa yang berbicara, dan buku apa yang saya baca, serta eksperimen yang saya lakukan dalam kehidupan saya sendiri, bagaimana cara saya menghadapi rasa cemas dan gangguan kecemasan yang begitu berlebih sampai badan saya ini bergetar dan keringat sebesar biji jagung. Padahal saya itu cuma ingin pergi atau melakukan kegiatan yang sangat-sangat simpel padahal. Yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan adrenalin yang berlebih, namun karena otak ini sudah agak konslet dari kecil dan terlalu menahan diri untuk mengeksplor waktu kecil, takut, susah, terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup, akhirnya hal itu meledak saat saya berhenti merokok 2 tahun yang lalu. Namun sekarang saya sudah membaik. Saya terus mencoba untuk menjadi lebih baik dalam hal meregulasi rasa cemas, dan inilah POV, pengalaman, cara untuk berdampingan dengan kecemasan. Mari kita mulai dengan kenapa cemas itu ada. Sebentar, saya makan ubi dulu. Mari kita coba memahami bagaimana cemas itu datang dari sisi sains atau dari sejarah ilmu pengetahuan dan umat manusia. Sejatinya, cemas adalah fitur yang ada dalam tubuh kita hasil dari perjalanan kita hidup di dunia ini dari zaman purba dulu. Cemas itu berguna untuk melindungi kita dari hal-hal yang mengancam nyawa. Entah itu predator, suku atau tribes atau kelompok primitif lainnya yang berusaha untuk membunuh kita, untuk mengambil alih anak istri kita, mengambil alih daerah kekuasaan kita, sumber makanan kita, dan resource yang kita punya. Pada zaman batu dulu itu ya. Cemas juga memberikan kita alarm. Misal kita lagi jalan-jalan, andaikan sekarang ini dalam keadaan zaman batu gitu. Kita lagi jalan nih, krik krik ting 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 ting, menyusuri padang savana atau hutan yang lebat. Tiba-tiba kita mendengar ada suara berisik dari semak-semak depan kita ini. Insting kita atau rasa cemas kita akan memberitahu dan memberikan peringatan pada kita dan seluruh tubuh kita ini bahwa hati-hati, di semak-semak itu kemungkinan ada predator dan kemungkinan juga ada prey atau mangsa yang bisa kita tangkap dan kita konsumsi, dan kita akan aman untuk 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Nah, rasa cemas ini hadir sebagai fitur untuk memperingatkan kita bahwa di depan ada sesuatu, entah itu bermanfaat, entah itu memberikan dampak negatif, entah itu predator ataupun santapan yang bisa kita konsumsi. Cemas sejatinya adalah fitur. Ada banyak versi yang bisa menjelaskan kenapa ada cemas atau rasa khawatir di dalam badan kita ini. Namun dari yang saya baca dari internet, cemas adalah fitur dalam tubuh manusia untuk mempertahankan manusia itu sendiri dan spesiesnya untuk tetap hidup di bumi ini. Dari zaman purba dulu.
Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi, perubahan suatu negara, masyarakat yang berpindah-pindah, kemajuan teknologi, sampailah kita di zaman sekarang, bukan zaman batu lagi. Fitur itu tetap ada di dalam diri kita ini. Selama kita menjadi manusia, kita akan berdampingan dengan kecemasan. Namun yang menjadi masalahnya adalah jika kita dari kecil dilarang untuk terus mengeksplor apa yang sebenarnya perlu, seperti belajar berenang, mengambil resiko, public speaking, semuanya itu terus kita tutupi dan kita tidak mau melakukan hal tersebut. Bahkan merasakan experience bagaimana cemas itu sendiri ketika kita disuruh berbicara di depan orang di kelas atau belajar berenang, hampir tenggelam untuk pertama kalinya, yang mana saya tidak bisa berenang karena saya tidak pernah berani untuk belajar berenang. Ditambah lagi kita akhirnya ketergantungan atau mencoba substance yang memberikan rasa ketergantungan. Itu semua akan tumbuh dan memupuk kecemasan menjadi yang pertamanya. Cemas ini adalah fitur untuk mempertahankan diri kita. Akhirnya setelah kita mengalami kelainan, entah itu kelainan psikologis atau gangguan kecemasan atau kecanduan substance tertentu seperti rokok, alkohol, narkoboy, garam Cina, dan lain sebagainya, cemas ini menjadi gangguan kecemasan yang level kecemasannya ini sangat di atas normal. Contoh, dari pengalaman saya sendiri, mungkin menurut orang, berbicara di depan 10 orang, 15 orang, 20 orang, itu hal yang gampang. Mungkin mereka sudah terlatih dari kecil untuk public speaking. Namun, untuk saya yang orang tidak pernah berani dan selalu mundur ketika diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kelas, mempresentasikan tugas, menyampaikan makalah, atau sekedar memperkenalkan diri, itu saya selalu menghindar. Hal ini adalah ancaman yang begitu besar. Otak saya tidak bisa membedakan yang mana sisa perkembangan manusia ini, yang mana saya ini dalam keadaan misalnya sedang dikejar macan, ataupun saya sedang berbicara di depan orang umum. Otak saya ini nggak bisa gitu bedain yang mana yang bisa menyebabkan kematian, yang mana yang bisa menyebabkan kalau saya gagal ini saya malu. Namun mekanisme badan tetap saja memberikan perlakuan yang sama antara dikejar macan dan berbicara di depan umum. Badan, saya nggak tahu siapa itu, adrenal kayaknya. Bagian dari badan ini yang memompa hormon adrenalin yang menyebabkan ujung jari berasa mati rasa atau kesemutan, metabolisme melambat, dan akhirnya merasakan sakit perut terkadang, atau ngeblank, atau ingin muntah, atau tiba-tiba mau kencing. Itu semua adalah respons alami dari tubuh. Namun itu menjadi masalah ketika kita tidak pernah melatih rasa cemas itu dengan melakukan hal tersebut secara perlahan. Dan ditambah lagi kita ketergantungan substance tertentu. Dan itulah kenapa cemas itu ada, karena cemas atau rasa khawatir atau rasa uncertain atau merasa tidak pasti, itu sebenarnya adalah fitur alami dari tubuh manusia. Setidaknya itu yang saya baca, itu yang saya tonton. Kalau yang menonton video ini merasa pendapat saya salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Yang mana sebenarnya ini bermanfaat, namun menjadi masalah ketika cemasnya ini berlebih. Yang kita permasalahkan adalah cemas yang 24 jam, selama 7 hari non-stop, selama 1 tahun lebih, selama seumur hidup, kita terus mengalami kecemasan. Bahkan sesimpel bertemu dengan orang random, lagi motoran dan akan papasan, kita merasakan kecemasan yang berlebih, seakan-akan ini adalah akhir dari hidup kita. Bahkan untuk belanja ke warung kita merasakan cemas. Saat mau bayar dan ngantri di kasir, kita berkeringat, jantung terpompa dengan lebih cepat. Yang normalnya resting heart rate bisa 60 sampai 70 sampai 100,
Normalnya bisa sampai dengan 120, 130 seakan-akan padahal kita sedang ngantri di kasir, itu seakan-akan kita sedang jalan santai ataupun jogging dengan pace 9, pace 10. Yang mana jantung kita bekerja lebih ekstra untuk memompa darah dan hormon adrenalin terus disemprotkan ke dalam badan. Akhirnya membuat kita pusing, mual, muntah, gemetar, keringat kuning, keringat sebesar biji jagung. Dalam kasus saya sendiri, kecemasan yang saya alami adalah ketika saya harus berhadapan dengan seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Entah itu pengajar, entah itu pejabat, entah itu orang yang saya perlukan bantuan, bahkan sekedar meminta bantuan saya merasakan cemas. Ini saya alami sekitar 2 tahun terakhir saat saya berhenti merokok. Di mana saat saya berhenti merokok ini, saya merasakan kecemasan yang sangat-sangat gila. Saya menjadi gila 2 tahun terakhir yang mana hanya sekedar untuk belanja ke warung, ngantri di kasir, ketemu orang random, itu saya harus meluangkan effort yang sangat ekstra. Hanya sekedar untuk mencoba menjadi normal, hanya sekedar untuk menjadi manusia yang normal, atau sekedar terlihat normal, itu membutuhkan tenaga, effort. Maka mungkin jika ada yang menyadari ataupun tidak, terserah lah ya. 2 tahun terakhir saya berusaha untuk menutup diri dan saya juga menjaga jarak dengan lingkungan sekitar karena jangankan untuk peduli dengan orang lain, mencoba hidup saja terasa susah. Kenapa saya merokok? Karena keadaan psikologi saya tidak baik-baik saja. Kenapa keadaan psikologi saya tidak baik-baik saja? Karena ada masalah entah itu hormonal, fisikal, ataupun lingkungan yang sebenarnya tidak baik-baik saja dan rokok adalah coping mechanism saya untuk tetap waras. Meskipun akhirnya saya mengorbankan kesehatan dan pikiran yang akhirnya itu berdampak dan meledak saat saya memutus coping mechanism ini, yaitu rokok. Saya putus dan semuanya terbuka lebar. Sebenarnya saya ada masalah. Itu saya selesaikan sendiri. Dan untuk menjawab masalah pertanyaan kenapa cemas ini ada, sebenarnya cemas adalah fitur yang ada di dalam badan kita. Bayangkan kalau di dunia ini semua manusia tidak merasakan cemas. Saya rasa peradaban akan tidak baik-baik saja gitu. Jika semua orang tidak merasakan cemas, ya semua orang akan baik-baik saja dan ya hidup ini kurang punya makna. Yang pernah saya tonton di YouTube, kalau nggak salah yang jelaskan ini Dokter Tirta atau Dokter Boyke atau adalah itu psikiater yang ngomong kalau orang yang nggak pernah mengalami kecemasan seumur hidup adalah psikopat. Yang mana berarti dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa cemas itu sebenarnya adalah perilaku manusia normal. Namun cemas berlebih itu yang menjadi masalah, yang mana agak mengganggu produktivitas dan agak mengganggu kualitas hidup. Dan saya setuju dan itu perlu teman-teman sadari. Sadari dulu nih kenapa teman-teman bisa cemas. Entah teman-teman selama ini menghindar dari apa yang harusnya kalian lakukan dari dulu. Entah kalian selama ini menyesali apa kegagalan kalian dari zaman kecil gitu kan, dan kalian sampai sekarang tidak mengadres itu, tidak menyelesaikan masalah itu, dan kalian terus berlarut hidup di dunia ini tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada masalah yang belum kalian selesaikan dan itu terus kalian tekan. Dan percayalah, jika masalah psikologis terus ditekan, dia akan meledak. Dan saat itu meledak, hidupmu akan terasa sangat-sangat tidak menyenangkan. Saran saya, kenali diri sendiri dan tanyakan apakah kalian sebenarnya ada masalah psikologis, karena jika masalah itu meledak di saat yang tidak tepat, percayalah, sangat mudah untuk hancur itu. Bahkan sekedar untuk bangun pagi pun saya enggan, karena saya tahu bahwa hari itu akan seperti itu saja. Meskipun hidup tetap perlu untuk diperjuangkan. Super kopi dong.
Ini saya buat dengan V60 dari One Two Cups. Saya pakai yang filter dari stainless, yang mana ini sangat pahit. Saya menggunakan filter V60, out of topic, tapi saya menggunakan filter kopi bukan V60 yang dari stainless karena menurut saya yang kertas ini menyaring minyak dari kopi dan yang stainless ini tetap ada minyaknya dan itu sangat nendang. Oke. Itu dia pertanyaan pertama dari konten ini adalah kenapa cemas ada? Ya, cemas itu adalah normal. Sekarang saya akan membagikan pengalaman saya sendiri mengatasi kecemasan. Sebenarnya saya sangat malu untuk mengakui bahwa saya adalah orang dengan gangguan kecemasan yang sangat ya, menurut saya sendiri sih sangat membebani hidup saya sendiri. Saya sampai terlambat menyelesaikan skripsi karena saya terkena gangguan kecemasan tepat di saat skripsi itu dimulai. Saya mulai garap bab 1, saya berhenti merokok, orang tua saya masuk rumah sakit, masuk ICU dan hampir meninggal dan itu membuat saya mental breakdown bangsat hidup. Untuk pertama kali dalam hidup saya merasakan tertampar oleh kenyataan di mana akhirnya saya menyadari bahwa di saat itu, di momen itu, saya sangat ingat sekali di depan ruangan ICU. ICU, Intensive Care Unit, RSUD Kepahyang. Di saat orang tua saya memasuki hari ketiga, koma, tidak sadar. Ayah saya menjaga ibu saya di kamar ICU dan saya adalah orang yang bertugas untuk mondar-mandir. Mengurus administrasi mulai dari pengambilan obat, infus, mengurus BPJS, menghantarkan makan, mengganti pakaian, membawa selimut, dan lain sebagainya. Orang tua saya, ayah saya hanya saya tugaskan untuk menjaga ibu dan semua keperluan seperti administrasi, makanan, baju, pakaian, dan lain sebagainya biar saya mengurus. Mereka tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Tepatnya sih ayah saya tidak perlu memikirkan. Bapak saya ini tidak perlu lagi lah mikirin masalah administrasi itu. Saya ingat jam 11 malam, saya bertanya dengan seorang sahabat, bagaimana kalau ibu saya tewas malam itu, atau wafat. Sahabat saya ini hanya terdiam dan saya hanya tertawa. Dan anehnya di saat itu, meskipun keadaan lagi runyam, uncertain, tidak pasti, entah besok hari saya melihat ibu saya ini di kamar sedang tidur atau di kamar liang lahat dan saya harus mengucapkan salam terakhir, salam perpisahan. I don't know. Tapi di saat itu ternyata ada beban psikologis yang tertanam di dalam diri saya ini dan tidak sempat saya proses. Yang saya lakukan saat itu adalah hanya fokus dari poin satu ke poin yang lainnya, dari administrasi, pengurus pengambilan obat, dan lain sebagainya. Bahkan saya tidak sempat untuk menangis malam itu, meskipun ya total 11 hari, 7 hari di ruangan ICU dan 3 hari di ruangan perawatan umum. Orang tua saya terkena shock demam berdarah dan dehidrasi parah karena muntah dan sebelum masuk rumah sakit itu terlalu parah lah pokoknya. Ini tidak sempat saya proses. Di saat itu juga saya masuk 2 bulan berhenti merokok. Kondisi mental saya juga tidak stabil. Dan akhirnya setelah orang tua saya sehat, pulang ke rumah meskipun tidak bisa saya katakan 100% sehat, namun masih bisa lah gitu. Masih bisa hidup. Akhirnya saya kembali ke Bengkulu untuk menyelesaikan perkuliahan dan entah kenapa 3 hari setelah kejadian itu saya murung. Saya lebih banyak mengurung diri di kamar dan semenjak hari itu intensitas menangis tiba-tiba itu meningkat. Saya ingat waktu itu saya lagi magang dan di saat itu juga saya mulai
mengajukan judul skripsi. Mana skripsi, teman-teman mulai menghilang, lulus, memulai hidup. Orang tua masuk rumah sakit, belum sempat saya proses, saya berhenti merokok. Uang pun gak ada, keadaan ekonomi susah. Terlalu banyak tuntutan, akhirnya saya menjadi orang yang pemurung. Dan ini adalah awal di mana chapter Edwin mengalami kecemasan yang sangat menyiksa. Bahkan untuk sekedar masuk ke ruangan jurusan untuk ngadap dosen itu saya harus melawan perkelahian dengan pikiran saya sendiri yang itu masih ada dokumentasinya. Saya catat di buku, ada di lemari ini bukunya. Hal-hal yang akan terjadi di dalam ruangan jurusan. Ini sangat memalukan sebenarnya, namun akan saya, apalah itulah, udah lewat lah ya. Saya sampai mencatat apa-apa saja yang akan dikatakan oleh dosen pembimbing ketika saya masuk ke ruangan tersebut. Dan itu semuanya seperti, jika saya masuk ke ruangan itu terasa seperti hari terakhir saya hidup di bumi ini. Yang mana banyak yang saya tulis di buku itu. Saya takut kalau dosen itu mencaci maki, meludahi wajah saya ini, atau bahkan mengusir saya dari ruangan. Mungkin rekan-rekan seangkatan akan mengejek saya karena saya belum mengajukan judul dan bimbingannya lambat. Dan saya juga tidak saat itu kondisi fisik, mental, paru-paru juga baru berhenti merokok. Orang tua di rumah juga belum sehat 100%. Ini adalah pengalaman kecemasan saya sendiri. Itu akhirnya menumpuk. Dan saya mengalami panic attack. Atau panik atau cemas ini menyerang saya di kamar ini. Saat itu saya pulang dari Bengkulu. Selesai bimbingan, saya pulang, saya duduk di kamar ini, pikiran hampir meledak, dan tiba-tiba sekeliling blur. Saya hanya melihat bintik-bintik putih, jantung mompanya itu mungkin kalau sekarang jika saya konversi ke BPM, beat per minute untuk heart rate, mungkin 150 sampai 160. Yang mana itu zona 2 saat saya sedang lari dong. Pendengaran saya menjadi mekak atau penuh sekitar ini. Saya tidak bisa mendengar apapun dan saya hampir pingsan. Dan saat itulah saya menyadari bahwa sekuat apapun kau bertahan, suatu saat masalah akan menyerangmu. Dan di saat itulah saya baru sadar bahwa harus ada yang saya perbaiki dalam hidup saya ini. Mental harus saya latih. Fisik harus saya jaga, harus saya tingkatkan. Saya ini bodoh ternyata. Saya tidak tahu sama sekali tentang kesehatan dan cara memanage emosional. Akhirnya saya baca buku, saya beli beberapa buku untuk memanage emosional, menambah pengetahuan otak saya yang tolol ini. Dan mencoba untuk mencari perspektif lain tentang anxiety atau kecemasan dari, lebih utamanya sih saya belajar untuk memanage anxiety ini dari YouTube luar negeri, dari Amerika. Saya bisa berikan beberapa channel YouTube yang bisa membantu rekan-rekan untuk memanage anxiety, yang mana menurut saya sendiri anxiety tidak bisa hilang karena itu adalah fitur alami dari umat manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan anxiety, dengan cemas. Namun itu bisa kita manage dan kita bisa hidup berdampingan dengan anxiety ini. Beberapa channel YouTube luar seperti Dr. K, Healthy Gamer, Andrew Huberman, Jordan B. Peterson, Chris Williamson, beberapa tamu Joe Rogan seperti Jonathan Haidt, Rich Roll, dan bahkan tontonlah itu David Goggin atau Courtney Dauwalter, pemenang Moab dari cewek, Moab 240 miles, damn brother. Itu dia, saya mengalami kecemasan dan exposure. Dan itu akhirnya memberikan saya perspektif baru tentang hidup,
Ditambah lagi, saya juga menyadari ternyata screen time saya di smartphone ini sampai dengan 8 jam dalam sehari. Yang mana wajar saja saya mengalami kecemasan dong kalau hampir seumur hidup saya hanya menghabiskan waktu di media sosial. Dan terlalu banyak faktor-faktor yang tidak sempat saya proses dan itu akhirnya mengumpul, pile up, dan blow up, dan saya mental breakdown. Saya tidak malu untuk mengakui saya orangnya hidup dengan kecemasan. Saya sangat-sangat tidak malu karena menurut saya ya wajar-wajar saja. Toh juga saya sedang berusaha untuk hidup berdampingan dan memperbaiki itu. Dan saya sekarang bisa lebih bisa lebih mengatasi dan hidup berdampingan dengan anxiety atau dengan kecemasan. Dulu saya menghilangkan atau menyisihkan atau menepikan anxiety ini dengan merokok. Yang mana rokok terakhir saya itu, untuk teman-teman, adalah gudang garam filter atau surya. Yang mana itu bagi perokok itu rokok yang berat. Dan itu puncaknya saya merokok itu 2 kaleng gudang garam filter, yang mana itu 100 batang saya habiskan dalam waktu 2 hari. Candu bro, candu sekali. Nggak pernah olahraga. Apa itu olahraga? Obesitas dong. Obesitas. Hobi makan manis, malam-malam makan nasi uduk plus gorengan 10. Damn. 2000 kalori easy karbohidrat. Easy. Akhirnya setelah saya mengalami panic attack, kecemasan, dan hampir pingsan, dan itu real brother. Percayalah, panic attack itu sangat-sangat memberimu kesadaran bahwa engkau itu lemah. Baik dari fisik, mental, bahkan spiritual. Dan itu saya perbaiki dengan cara saya mulai meregulasi emosional saya dengan berlari. Berlari adalah olahraga di mana saya dipaksa untuk memanage ekspektasi, mengatur goals yang realistis, dan juga lari ini adalah salah satu olahraga di mana latihan tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau latihanmu, kalau hasilmu kalau hasilmu terkhianati, mungkin kau overtraining dan egomu terlalu tinggi. Dan kalau saya mematok target di lari ini yang realistis sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Setelah saya mengatur itu semua dan sekarang bisa dikatakan saya hidup berdampingan dengan kecemasan, meskipun terkadang ya memang ada hari-hari di mana saya itu sangat-sangat tidak ingin bangun dari tempat tidur, dan kalau dari video YouTube itu disebut the call of the void, atau perasaan di mana kita berharap tidak pernah dilahirkan dan tiba-tiba hilang dari dunia ini. Kita berharapnya sih hilang dari dunia tanpa berharap bahwa orang yang kita tinggalkan itu merasa sedih. Nah itu dia yang saya rasakan. Dimana saya ada hari-hari dimana saya itu berharap saya hilang dari dunia ini, semuanya tidak pantas untuk diperjuangkan. Namun saya belajar untuk berdampingan, berjalan bersama. Meskipun terkadang ada hari-hari juga dimana saya ya itulah Edwin. 2-3 tahun terakhir, 2,5 lah, masuk 2,5 sekarang. Edwin fase cemas. Itu dia pengalaman saya, pengalaman kecemasan saya sendiri, dan sekarang saya akan membagikan cara untuk berdampingan dengan kecemasan dan cara mengatasi kecemasan itu. Dan jangan berharap bisa menaklukkan kecemasan, jangan berharap bisa menghilangkan kecemasan karena itu adalah fitur alami dari manusia. Berharaplah untuk mentoleransi dan berdampingan dengan kecemasan. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memanage kecemasan. Yang pertama itu pasti perbaiki pola makanmu, brother. Carilah itu di jurnal, tinggal ketik saja atau cari di Google. Hubungan junk food dengan kecemasan. Atau kalau dalam bahasa Inggris coba cari, maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus,
eh apa kalau bahasa Inggris hubungannya nih? Coba cari di Google atau ChatGPT, junk food and anxiety or junk food and social anxiety. Bentar. Atau junk food and depressions. Itu cari di Google itu gut bacteria and mental health. Dan itu ada videonya, ada dokumenternya di Netflix yang menjelaskan bagaimana gut health atau bakteri baik yang ada di perut ini mendukung kondisi mental yang baik. Jadi misal kalau kita makannya junk food, makannya malamnya gorengan, kol goreng, martabak manis with condensed milk, dan itu kalian lakukan selama 7 hari, selama setahun, full, setiap hari, minum boba, pergi ke Momoyo, Aichan, dan lain sebagainya, dan kalian makan junk food setiap hari, no wonder you get depressed. Nomor 1, jelas ini sangat berkontribusi dalam pengalaman saya sendiri. Ini berkontribusi hampir 50%, setengah dari upaya saya untuk memanage anxiety. Junk food, kurangi. Saya tidak pernah mengatakan stop, karena saya juga masih makan junk food, namun 2 minggu sekali, 3 bulan, sebulan sekali. Terkadang kalau saya lagi memang ingin makan junk food, saya hantam sesudahnya itu long run, atau lari 10K. Saya seringnya sih makan beng-beng, itu pun saya hantam, gulanya langsung saya bakar. Yang mana yang pertama itu teman-teman harus meregulasi junk food. Makan gorengan jangan tiap hari, makan yang sekiranya gula. Itu kurangi. Gula manis seperti minum-minuman atau gula gurih seperti tepung dan lain sebagainya itu silakan kurangi. Regulasi teman-teman. Punyalah self-respect, kontrol dirimu sendiri. Kontrol gula, kontrol makanan yang masuk. Yang pertama, perbaiki diet. Diet ini sebenarnya artinya pola makan. Diet yang buruk adalah pola makan yang buruk. Kurangi junk food, perbanyak makan protein. Bisa dari ayam, ikan, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Perbanyak makan sayur. Serat akan membantu probiotik dalam perut dan memberikan gut health yang lebih baik. Yang kedua, olahraga. Saya tidak peduli apapun olahraga kalian selama tidak melukai orang lain dan tidak melukai diri sendiri. Kalian suka kardio, kalian suka angkat beban, meskipun idealnya memang harus dikombinasikan antara angkat beban dan kardio. Namun, apapun lah itu. Karena menurut saya sekarang, minimal kita ada gerak lah. Mau jalan, kayak mau naik gunung, kayak mau pedal, mau bulu tangkis, mau badminton, dan apalah itu semuanya. Silahkan perbaiki diet, latihan fisik, terserah lah apalah itu ya, gerak pokoknya. Yang ketiga, baca buku, karena sadari sebenarnya sejatinya kita ini adalah manusia yang tolol, kita perlu referensi dan pengetahuan dari orang lain. Screen time sehari, pengguna smartphone jangan lebih dari 3 jam. Kalau 3 jamnya itu WhatsApp, enggak apa-apa. 3 jamnya itu Zoom, tidak apa-apa. 3 jamnya itu Google Play Books, atau Read Era, atau Lithium, aplikasi baca e-books, tidak apa-apa. Namun kalau 3 jamnya ini TikTok, Instagram, no wonder you get depressed, brother. Dan yang kelima, bertahan. Ini yang paling penting. Dulu saya menganggap bahwa frase di mana orang mengatakan kalau badai pasti berlalu, itu saya anggap klise, bullshit, ngomong kosong. Namun sekarang saya menyadari bahwa memang badai itu pasti berlalu. Namun seperti ada juga yang pernah bilang bahwa badai itu berlalu namun berlalu lalang. Namun percayalah, terkadang badai ini akan pergi dan ada jeda sedikit sebelum badai selanjutnya datang, kita diberikan ketenangan. Nah, saya sekarang sedang diberikan ketenangan, namun ya namanya hidup, saya juga nggak tahu ke depannya bakal ada badai lagi yang datang atau tidak. Namun, setidaknya saya harus berusaha untuk menikmati momen sekarang seperti saya juga menikmati saat saya sedang merasakan kecemasan. 5. Diet, olahraga, tambah pengetahuan, baca buku, blog. Screen time, ya kurangi penggunaan media sosial.
Kelima, bertahan. Cukup bertahan. Meskipun terkadang saya juga menyadari apa gunanya sih bertahan, tapi ya setidaknya cobalah untuk bertahan. Karena hidup ini ternyata perlu seni, dan seni itu didapat dari referensi yang kita baca, dan kita perlu mengupgrade pengetahuan. Sadari bahwa sebenarnya kita tolol. Sadari itu. Kita ini tolol. Baca buku. Setidaknya nonton YouTube, podcast. Idealnya sih kalau bisa bahasa Inggris sih syukur ya, karena kebanyakan podcast yang berkualitas ini yang memang membahas ilmu-ilmu yang lebih detail itu kebanyakan di bahasa Inggris. Itulah dia. Language barrier. Itu dia. Cara untuk mengatasi anxiety versi saya sendiri sebagai manusia yang pernah mengalami itu 2 tahun terakhir, dan sekarang bisa hidup berdampingan meskipun terkadang masih adalah momen-momen di mana saya itu merasakan anxiety namun tidak terlalu parah dan tidak sampai saya ini harus merasakan bahwa saya tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, tetap semangat, tetap mencoba untuk hidup dan bertahanlah meskipun saya juga paham bahwa kalian sedang meragukan tujuan dari kenapa kalian harus bertahan di hidup ini, karena jika kita koreksi atau kita periksa ke belakang, kita tarik secara historis ke belakang bahwa hidup kita tidak terlalu banyak progres. Terutama saya sendiri tidak banyak pencapaian yang saya dapat. Adalah beberapa seperti akhirnya saya bisa lari 5 kilo di bawah 30 menit. Tidak terlalu banyak. Namun seperti yang saya baca dan saya tonton tentang Albert Camus, bertahan adalah cara kita berontak dari hidup yang absurd. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.